Selamat lingon latai seram sujud keranda melempang sahi adil katalino becuramin ke surga basengat kajubata arus. Berjumpa kembali dengan saya di channel kita Orang Aju. Jadi pada kesempatan kali ini kebetulan kemarin ada beberapa yang berkomentar di video saya yang kemarin yang membahas tentang mandau dan ambang. Jadi pada kolom komentar tersebut ada beberapa yang bertanya, "Bang, katanya kalau di mandau punya orang Dayak Ngaju itu tidak ada anak mandaunya." Jadi pada kesempatan kali ini saya mereview Langge ya, atau anak mandau. Biasanya dikenal orang banyak dengan nama anak mandau karena biasanya Langge atau anak mandau ini diselipkan atau disisipkan di bagian belakang mandau. Sekaligus saya menjawab pertanyaan di video saya yang sebelumnya, kenapa pada mandau orang Dayak Ngaju itu bukan tidak ada ya, tapi jarang. Biasanya itu diselipkan atau ditaruh anak mandau pada mandau orang Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Oke, pertama-tama saya mau mereview dulu apa itu Langge atau anak mandau. Saya langsung kasih lihat contohnya ya. Nah, kalau yang ini namanya Langge atau anak mandau ya. Kebetulan yang ini ukurannya agak besar karena fungsi dari anak mandau itu sendiri atau Langge itu biasanya digunakan untuk membantu kita pada saat mengerjakan pulang atau kumpang mandau ya, atau kerajinan-kerajinan dari bahan kayu ataupun dari tanduk, biasanya untuk membuat pulang atau kumpang pada mandau ataupun ambang. Nah, seperti ini kan contoh pada mandau ini. Nah, jadi ukiran-ukiran yang ada pada sarung dan pulang atau hulunya ini atau ganggangnya ini kita ukir menggunakan ini tadi ya, menggunakan Langge ini tadi, Langge atau anak mandau ini tadi ya. Nah, Langge atau anak mandau ini dia ada beberapa ukuran lagi. Nah, kebetulan yang ini ukuran besar. Nah, apabila ukuran yang besar ini dia biasanya itu digunakan untuk untuk membersihkan ya, membersihkan bagian kayu ini yang masih kasarnya, biar cepat halus ya. Kalau kita menggunakan yang kecilnya ini dia agak lambat karena dia kan ukurannya kecil dan kemampuan untuk membersihkan yang lebih kasar itu sulit ya. Nah, kalau untuk yang anak mandau yang ukurannya sedang, nah sedang sampai yang ukurannya kecil ini biasanya itu untuk mengukir bagian-bagian yang kecilnya ya, ukiran-ukiran yang kecil atau ukiran-ukiran yang detailnya, karena bilahnya dia kecil ya matanya. Kalau kita gunakan untuk yang menggunakan yang besarnya ini, jadi kan agak sulit kita untuk mengukir bagian-bagian yang kecilnya. Dan lagi pasti ini berat ya, akan cepat atau mudah sekali tangan kita pegal apabila kita mengukir menggunakan Langge atau anak mandau yang ukurannya besar ini. Biasanya Langge ini untuk tangkai atau ganggangnya ini itu biasanya terbuat dari kayu ya. Tapi kalau misalnya untuk aksesoris yang ada pada mandau itu terserah ya, mau dibikin dari bahan tulang atau dari bahan besi. Kalau yang ini
kenapa kita bikin dari kayu ini supaya dia ringan ya, nggak terlalu berat. Jadi pada saat kita mengukir atau mengerjakan sesuatu menggunakan langgei atau anak mandau ini, jadi enak ya, dia nggak terlalu berat. Dan lagi untuk permukaannya kalau seperti kayu ini kan dia nggak terlalu licin ya. Kalau dari semacam besi itu biasa kan, apalagi kalau yang dari stainless itu nggak licin. Ini ukuran yang besar ya. Kemudian yang ini ukurannya sedang. Ini pakai sarung juga ya, karena ini sangat tajam sekali. Jadi ini nggak boleh ditaruh di sembarangan ya, takutnya keinjak atau jatuh, bahaya, karena ini selalu diasah ya. Jadi dia sangat tajam sekali. Anak mandau atau langgei. Karena kalau nggak tajam kan susah buat kita mengukir sesuatu. Ini yang ukurannya yang kecil ya. Biasanya ukuran yang kecil ini yang diselipkan pada mandau. Nah, yang ini ganggang yang belum ada bilah atau anak mandaunya ya. Jawab pertanyaan kemarin yang bertanya mengapa di mandau orang Dayak Ngaju itu tidak ada anak mandaunya. Sebenarnya di mandau orang Dayak Ngaju itu ada juga ya, biasanya itu diselipkan anak mandau atau langgei ini. Tapi seperti yang saya jelaskan kemarin di kolom komentar, bahwa di kebudayaan orang Dayak Ngaju itu kita tidak boleh sembarangan menaruh anak mandau atau langgei ini ya pada mandau itu. Karena di kepercayaan kami orang Dayak Ngaju Kalimantan Tengah, anak mandau ini boleh kita selipkan di mandau, akan tetapi dengan syarat bagian bilah atau mata dari anak mandaunya itu jangan dipasang dulu. Nanti saya akan jelaskan kenapa bisa seperti itu. Jadi begini ya, menurut kepercayaan orang Dayak Ngaju Kalimantan Tengah itu, apabila kita berani menyelipkan anak mandau ini beserta dengan bilah atau matanya, berarti mandau itu sudah memiliki korban ya, atau bahasa orang Dayak Ngaju itu ongohnya. Makanya kepercayaan orang Dayak Ngaju Kalimantan Tengah itu, kita tidak boleh sembarangan menaruh anak mandau ini ya, atau diselipkan di mandau ini. Karena mandau yang boleh menggunakan atau diselipkan anak mandau itu adalah mandau yang sudah mendapat korban ya, bahasanya itu. Kalau orang zaman dulu itu kan memang tidak bisa ya dihindari peperangan atau perkelahian itu, karena di macam-macam suku Dayak itu ada kepercayaan bahwa ada kebudayaan atau tradisi memenggal kepala lawan ya, atau musuh, atau mengayal. Jadi tradisi seperti itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi. Dan karena kebetulan juga pada zaman dulu itu sudah ada rapat perjanjian ya di Tumbang Anoy, yang menjadi dasar kenapa tradisi mengayau atau saling memenggal kepala itu sudah ditiadakan. Dan pada saat itu mulai dilaksanakan hukum adat ya, apabila ada yang melanggar dari beberapa aturan yang sudah didiskusikan pada rapat Tumbang Anoy. Jadi begitulah
menurut kami orang Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ya, mengenai anak mandau ini, mengapa jarang atau bahkan tidak ada diselipkan di mandau orang Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Sekian yang bisa saya jelaskan di sini. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya bermaksud untuk apa yang saya ketahui itu yang saya bagikan ya. Jadi kita saling belajar, saling memberikan informasi ya. Sekaligus kita melestarikan warisan leluhur ya, adat dan budaya yang sudah dibuat oleh nenek moyang kita. Karena adat dan budaya khususnya seperti mandau ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita ya. Jadi inilah identitas kita sebagai orang Dayak ya. Jadi kalau orang berbicara tentang orang Dayak, orang pasti akan mengingat tentang mandau. Nah, inilah identitas kita, supaya kita itu memiliki identitas ya. Kalau seperti mandau ini punah, orang Dayak itu tidak memiliki identitas ya. Walaupun banyak orang yang bilang ini sudah zamannya zaman media ya, zaman internet, zaman apa lah itu. Tapi itu bukan berasal dari budaya kita ya, itu dari budaya asing, budaya luar. Jadi aneh sekali ya kalau kita bangga dengan budaya yang dari luar, sedangkan budaya yang dari kita tidak kita jaga ya, tidak kita rawat dengan dalih-dalih musyrik, syirik atau apa itu namanya. Itu tidak ada ya, itu hanya pembodohan aja. Karena saya pernah membaca buku, itu cara-cara orang menjajah kita itu ya, untuk menghancurkan sebuah bangsa itu cara pertamanya adalah menenggelamkan adat dan budayanya ya, sehingga mereka tidak ada identitasnya. Apabila tidak ada identitasnya, mereka tidak tahu apa yang mereka bela ya, kalau misalnya mereka ditindas. Oke, sekian yang dapat saya bagikan untuk kawan-kawan sekalian. Semoga apa yang sudah saya bahas tadi bisa menambah ilmu baru buat kawan-kawan ya, dan memotivasi kawan-kawan untuk kita tetap terus melestarikan warisan luhur bangsa kita dan menginspirasi serta menghibur kawan-kawan sekalian. Oke, salam tabe, salam sehat, salam budaya dari orang Ngaju. Amun ku bingat yang aka susah bilang na dia oleh ngesa jakai nyurat kilau sejarah 10 buku